Pidato pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Maisyarah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang, yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Malang, yang saya hormati Ketua Komisi Guru Besar dan para anggota Senat Akademik, para pejabat di UM, dan pejabat dari UNLAM, Bapak Direktur Pasca Sarjana dan Ibu Korprodi Administrasi Pendidikan, yang saya hormati para dosen, tendik, dan mahasiswa Universitas Negeri Malang, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita semua sehat, selamat, dan bisa menghadiri acara ini. Saya bersyukur pada hari ini masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya di bidang ilmu manajemen pendidikan, jurusan administrasi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Kedua, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang, Rektor Universitas Negeri Malang, dan jajaran pimpinan, Ketua Komisi Guru Besar, dan anggotanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kasubdit Kepegawaian yang telah memproses kenaikan jabatan saya. Hadirin yang saya muliakan, pidato ini saya beri judul Pelaksanaan Supervisi Pengajaran dalam mengoptimalkan pengembangan profesional guru. Kualitas pendidikan tercermin dalam kualitas peserta didik. Guru merupakan ujung tombak terdepan dalam meningkatkan peserta didik. Untuk itu, kemampuan guru harus terus ditingkatkan dan dikembangkan. Supervisi pengajaran yang dilakukan bisa beragam, baik individual maupun kelompok, formal maupun informal. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah. Nah, guru yang profesional hendaknya diberi kesempatan untuk melaksanakan supervisi pendidikan. Ini yang sering disebut dengan supervisi kolegial. Hasil temuan penelitian kami, supervisi kolegial itu beragam, antara lain individual formal, kelompok formal, individual informal, dan kelompok informal. Hadirin yang saya hormati, terkait dengan kepenasaran kami tentang pelaksanaan supervisi pendidikan, kami telah melakukan joint research dengan peneliti dari Filipina bersama tim tentunya. Hasilnya bahwa keefektifan supervisi pengajaran di Indonesia dan di Filipina itu sama-sama efektif. Kemudian kaitannya dengan prinsip yang digunakan di Filipina dan di Indonesia ini sedikit bergeser, mungkin karena faktor budaya. Di Indonesia cenderung yang tertinggi adalah prinsip yang digunakan itu ramah, objektif, kooperatif, terbuka, demokratis, hangat, konstruktif, reflektif. Sedangkan di Filipina yang menduduki peringkat pertama adalah kooperatif, dilanjutkan dengan reflektif, konstruktif, demokratis, objektif, terbuka, ramah, hangat. Intensitas pelaksanaan prinsip di Indonesia lebih tinggi daripada yang ada di Filipina. Hadirin yang saya muliakan, kaitannya dengan pendekatan supervisi pengajaran di kedua negara itu sama-sama melaksanakan pendekatan kolaboratif. Pendekatan yang memberi kesempatan kepada supervisor dan guru bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru. Kemudian diikuti dengan pendekatan direktif, disusul dengan pendekatan non-direktif. Hadirin yang saya hormati,
Kaitannya dengan analisis secara tiap variabel gitu, di sini dikemukakan bahwa teknik supervisi pengajaran itu menentukan atau berpengaruh pada variasi model pembelajaran, tidak pada variasi material pembelajaran. Kemudian prinsip supervisi pengajaran itu memiliki pengaruh atau menentukan baik variasi guru dalam menggunakan model pembelajaran maupun variasi dalam menggunakan material pembelajaran. Yang menarik, pendekatan supervisi pendidikan itu semuanya itu kaitannya berpengaruh dengan model pembelajaran, namun yang berpengaruh terhadap material pembelajaran itu hanya pendekatan yang kolaboratif. Analisis simultan kaitannya dengan setiap variabel yang ada, ditemukan bahwa teknik supervisi pendidikan, prinsip supervisi pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap variasi model dan material pembelajaran. Sehingga ini dua-duanya perlu digenjot, disampaikan, dilaksanakan oleh para. Kemudian hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh frekuensi, teknik, prinsip, dan pendekatan supervisi pengajaran terhadap variasi model pembelajaran. Sehingga model pembelajaran ini ditentukan oleh teknik, tentunya teknik yang tepat, prinsip yang tepat, dan pendekatan supervisi. Itu semuanya menentukan pemilihan terhadap variasi model pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian ini menarik, yang mempengaruhi variasi material pengajaran itu hanya prinsip supervisi pengajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari temuan itu dapat ditindaklanjuti tentunya di lapangan, bahwa prinsip supervisi pendidikan itu perlu diperhatikan oleh supervisor maupun guru. Ya, tadi mulai dari supervisor harus ramah, gitu ya, objektif, kooperatif, terbuka, gitu ya, demokratis, sangat konstruktif, gitu ya, dan seterusnya tadi ya. Kemudian pendekatan kolaboratif tampaknya menjadi yang disenangi oleh para guru di kedua negara itu, ya, diikuti pendekatan direktif dan non direktif. Nah, supervisi kolegial ini diterapkan oleh guru supaya guru senantiasa bertumbuh dalam jabatan. Hadirin yang saya hormati, terakhir saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang pertama Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menerbitkan SK kenaikan jabatan saya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ketua Senat Akademik UM, Ketua Komisi Guru Besar beserta anggotanya. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Malang, para Wakil Rektor Universitas Negeri Malang. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Ibu Wakil Dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Bapak Direktur Pasca Sarjana dari Universitas Lambung Mangkurat beserta Ibu Ketua Program Studi S2 Administrasi Pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Departemen, Bu Musti Ningsih, terima kasih, dan jajaran di jurusan Administrasi Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak Prof. Wahyudi yang telah mengantarkan saya dulu menjadi doktor di UM. Makasih Bapak. Makasih pada Bapak Dr. Haji Sucipto MS yang senantiasa memotivasi saya untuk ayo maju gitu ya. Terima kasih Pak Cep, saya sudah dimotivasi. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Bajuri dan Ibu Marwiah yang telah mendidik saya, menyekolahkan saya, yang kemudian memotivasi saya untuk terus dan terus belajar. Saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu mertua saya, ada Bapak Imam Mustaqim dan Ibu Siti Rubiah yang telah mendidik dan mendoakan anak-anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya. Terima kasih saya sampaikan kepada suami saya, Bapak Dr. Andes Fatur Rahman SPD, yang saya ganggu terus karena tugas ya. Kemudian anak-anak saya, Muhammad Iqbal Jawarani SPD MOR, kemudian Silmi Aulia Rufiatinisa SSI MSI, atas pengertian, doa, dan
dukungannya. Terima kasih kepada 3 kakak saya, ada Mas Wan, ada Mbak Nis dan Mas Anam ya. Kemudian 3 adik saya, adik Homsin, Umu Nurul dan Mas Ut gitu ya. Dan semua kakak-kakak dan adik-adik ipar saya semuanya yang telah saling asih dan asuh dalam meningkatkan kualitas keluarga. Terima kasih kepada tim riset saya dan Abdimas ya. Antara lain Bapak Profesor Dr. Bambang Budiwiono, MPD. Bapak Profesor Dr. Ibrahim Babadal MPD, Bapak Dr. Juharianto MPD, MSI, Ibu Dr. Musti Ningsi MPD, dan juga banyak mahasiswa antara lain Saudara Maulana Amirul Ada MPD, Nova Safira Arianti SPD, dan Bagus Rahmat MPD. Terima kasih Bapak Ibu untuk semuanya. Saya pasti tidak bisa membalas apapun pada Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan tadi. Kami berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan yang berlipat ganda pada Bapak Ibu semuanya. Khusus untuk ayah saya, ibu saya, Bapak dan Ibu mertua saya, kakak saya dan adik-adik ipar saya yang telah pergi terlebih dahulu. Semoga mendapatkan tempat yang sangat baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan Bapak Ibu hadirin semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.